Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C6 akan mempresentasikan video anatomi dan fisiologi yang berjudul regulasi hormon. Pengertian regulasi hormon. Hormon dilepaskan baik secara langsung oleh kelenjar endokrin atau tidak langsung melalui kerja hipotalamus otak yang merangsang kelenjar endokrin lain untuk melepaskan hormon untuk mempertahankan homeostatis. Yang pertama ada hormon paratiroid. Hormon paratiroid berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Ketika kadar kalsium dalam serum menurun, maka sekresi hormon paratiroid akan meningkat dan menstimulasi tulang untuk meningkatkan aktivitas osteoblastik untuk menyumbangkan kalsium ke darah. Yang kedua ada kalsitonin. Kalsitonin diproduksi oleh kelenjar tiroid dan memiliki aksi dalam menurunkan kadar kalsium serum jika sekresinya meningkat di atas normal. Selanjutnya ada hormonal adrenokortikotropin atau ACTH yang berfungsi untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon glukokortikoid, yaitu hormon untuk metabolisme karbohidrat. Lalu ada hormon somatotropin atau growth hormone. Hormon ini berfungsi untuk merangsang metabolisme protein dan lemak serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Hormon pertumbuhan terutama merangsang sintesis protein dan penggunaan lemak tubuh untuk metabolisme energi dalam beberapa sel target secara luas. GH bertanggung jawab dalam peningkatan panjang tulang dan penentuan jumlah matriks tulang yang dibentuk pada masa sebelum pubertas. Selanjutnya yaitu hormon tropik atau TSH yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior. Sebagian juga dikontrol melalui mekanisme umpan balik negatif oleh hormon tiroksin bebas yang beredar di dalam darah yang menghambat kerja hipofisis dan hipotalamus. Selanjutnya yaitu hormon seks. Estrogen menstimulasi aktivitas osteoblastik dan menghambat peran hormon paratiroid. Ketika kadar estrogen menurun seperti pada saat menopause, wanita sangat rentan terhadap menurunnya kadar estrogen dengan konsekuensi langsung terhadap kehilangan massa tulang atau osteoporosis. Androgen seperti testosteron meningkatkan anabolisme dan meningkatkan massa tulang. Hormon laktogenik untuk memelihara korpus luteum, kelenjar endokrin sementara pada ovarium, sehingga dapat menghasilkan progesteron, hormon perkembangan dan pertumbuhan primer pada wanita dan air susu ibu. Hormon pertumbuhan, growth hormone, bertanggung jawab dalam peningkatan panjang tulang dan penentuan jumlah matrik tulang yang dibentuk pada masa sebelum pubertas. Selanjutnya ada hormon oksitosin yang berfungsi untuk merangsang otot polos yang terdapat di uterus atau alat reproduksi dalam wanita. Yang terakhir, hormon tiroksin berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, mengatur aktivitas saraf, dan juga mengatur metabolisme organik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.